Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pertama, perkenalkan nama saya Riko Septiano dengan NIM 60701250072. Dan saya Istighfar Hayati dengan NIM 607012500017. Dan saya Zara Sabita Zikra 6070125023. Oke, sekarang kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang organisasi dan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Stiva. Oke, di sini saya akan menjelaskan organisasi dan masalahnya. Yang pertama itu profil organisasi. Nah, di sini Titipkan You merupakan aplikasi jasa titip yang ditunjukkan khusus untuk lingkungan Telkom University. Aplikasi ini melayani kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika dalam melakukan penitipan berbagai keperluan sehari-hari seperti pembelian makanan, pengambilan paket, pengurusan fotokopi, serta penitipan barang lainnya di area sekitar kampus. Titipkan You hadir sebagai platform digital yang menghubungkan pengguna jasa titip dengan penyedia jasa secara terstruktur dan terintegrasi melalui aplikasi. Dan lalu yang kedua, ada masalah yang dihadapi. Sebelum adanya aplikasi Titipkan You, layanan jasa titip di lingkungan Telkom University ini masih dilakukan secara manual melalui pesan pribadi di media sosial atau aplikasi percakapan. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan antara lain informasi, lokasi, dan waktu pengambilan. Terus menggunakan kesulitan memantau status pesanan secara jelas. Lalu penyedia jasa mengalami kesulitan dalam mengelola banyak pesanan secara bersamaan. Dan yang terakhir, tidak adanya riwayat transaksi yang tersimpan secara sistematis. Permasalahan tersebut menyebabkan proses jasa titip menjadi kurang efisien dan berpotensi menurunkan kualitas layanan. Lalu yang ketiga ini ada proses yang ingin otomatisasi. Nah, di sini melalui aplikasi Titipkan You, proses yang ingin diotomatisasi meliputi yang pertama itu proses pemesanan jasa titip secara digital, yang kedua itu pencatatan detail pesanan secara otomatis, yang ketiga itu pemantauan status pesanan secara real time, yang keempat itu pengelolaan pesanan oleh penyedia jasa, yang kelima penyimpanan riwayat transaksi pengguna. Lalu di slide selanjutnya di sini ada pengguna sistem user. Nah, di sini kita mempunyai tabel detail pengguna, yaitu ada user, peran, aktivitas, informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu pengguna mahasiswa sivitas akademika, yang yaitu perannya itu mengajukan permintaan jasa titip, terus aktivitasnya itu untuk login, memilih jasa titip, mengisi detail pesanan, memantau status pesanan. Dan yang terakhir daftar layanan, detail pesanan, status pesanan, estimasi. Lalu yang kedua itu ada penyedia jasa titip. Lalu perannya itu melayani dan memproses pesanan. Aktivitasnya menerima pesanan, memperbarui status pesanan, menyelesaikan layanan, detail pesanan, lokasi, waktu, dan status pesanan. Lalu yang terakhir penyedia jasa titip. Nah, perannya ini untuk mengelola sistem dan data pengguna, pengelola data user, dan penyedia jasa, memantau aktivitas sistem. Nah, yang terakhir ini informasi yang dibutuhkannya itu adalah data pengguna, data pesanan, laporan aktivitas. Lalu di slide selanjutnya itu ada alur kerja sederhana. Berikut adalah alur proses pengguna aplikasi Titipkan You. Yang pertama itu ada pengguna aplikasi. Pengguna membuka aplikasi Titipkan You. Yang kedua itu ada pengguna melakukan login menggunakan akun pribadi. Yang ketiga, pengguna memilih jenis jasa titip yang dibutuhkan. Yang keempat, pengguna mengisi detail pesanan jasa titip. Yang kelima itu sistem penyimpanan data pesanan dan meneruskan ke penyedia jasa. Yang keenam itu penyedia jasa menerima dan memproses pesanan. Yang ketujuh, penyedia jasa memperbarui status pesanan. Yang kedelapan, pengguna memantau status pesanan melalui aplikasi. Yang kesembilan itu pesanan selesai dan tersimpan sebagai riwayat transaksi. Lalu di slide selanjutnya itu ada penjelasan alur. Penjelasan alur ini proses penggunaan aplikasi Titipkan You dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dashboard yang menampilkan berbagai pilihan layanan jasa titip yang tersedia di lingkungan Telkom University. Pengguna kemudian memilih jenis jasa titip yang diinginkan, seperti pembelian makanan, pengambilan paket, atau layanan fotokopi. Setelah itu pengguna mengisi detail pesanan yang diperlukan, termasuk deskripsi kebutuhan lokasi, waktu,
dan waktu. Nah, lalu sistem akan menyimpan data pesanan secara otomatis dan meneruskannya kepada penyedia jasa titip yang tersedia. Lalu penyedia jasa titip menerima pesanan melalui aplikasi dan mulai memproses layanan sesuai dengan detail yang diberikan oleh pengguna. Selama proses berlangsung, penyedia jasa dapat memperbarui status pesanan sehingga pengguna dapat memantau perkembangan layanan secara real time. Setelah pesanan selesai, sistem akan menyimpan data tersebut sebagai riwayat transaksi yang dapat diakses kembali oleh pengguna maupun admin. Lalu di slide selanjutnya ini ada data utama yang digunakan. Nah, adapun data utama yang digunakan dalam sistem adalah sebagai berikut. Detail data pengguna sebagaimana diperlihatkan dalam tabel, yaitu terus autentifikasi pengguna saat login. Berikutnya ada peran pengguna, lalu jenis pengguna user atau penyedia admin, lalu menentukan hak akses fitur. Baik, di slide selanjutnya ada nama data lagi seperti ini. Sama saja yang seperti fungsinya. Lalu di slide selanjutnya ini ada data pesanan jasa titip. Nah, di sini tabelnya itu seperti deskripsi data pesanan jasa titip yang digunakan dalam sistem, yaitu ID pesanan, jenis jasa, detail pesanan, lokasi, waktu pemesanan, status pemesanan. Lalu di sini deskripsinya yaitu kode unik pesanan, jenis jasa titip, deskripsi kebutuhan pengguna, lalu lokasi pengambilan pengantaran, waktu pesanan dibuat, proses selesai. Lalu fungsi dalam sistemnya itu ada identifikasi transaksi, menentukan layanan yang dipilih, panduan penyedia jasa, penentuan route, monitoring proses, informasi progres pesanan. Lalu di slide selanjutnya ini ada data transaksi, tabel. Deskripsi data transaksinya itu di sini ada nama data, deskripsi dalam fungsi dalam sistem yaitu ID transaksi, ID pesanan, biaya jasa, metode pembayaran, tanggal transaksi. Lalu di sini dengan deskripsi kode unik transaksi, kode pesanan terkait, total biaya layanan, tunai, transfer, waktu transaksi. Lalu berikutnya di sini fungsi dalam sistem-sistemnya. Identifikasi pembayaran, relasi data transaksi, informasi pembayaran, pencatatan transaksi, dan laporan dan riwayat. Slide ke-13 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jahara. Tolong diperhatikan dengan benar. 5. Desain UI sederhana. Itu halaman login, input email atau nomor HP. Terus ada input password, tombol login. Terus yang kedua, dashboard pengguna atau mahasiswa atau Civitas Akademika. Riwayat presensi hari ini ringkasan pesanan aktif, notifikasi, tombol pilihan jasa titip, akses ke riwayat pesanan. Terus yang ketiga ada dashboard penyediaan jasa titip, daftar pesanan masuk, detail pesanan, tombol ubah status pesanan yaitu admin, data pengguna, data penyedia jasa, data pesanan, laporan aktivitas sistem. Terus yang keenam dashboard kurir, yaitu ada daftar pesanan yang harus diantar, detail pesanan yaitu lokasi atau catatannya, terus tombol ubah status, diambil atau dalam perjalanan atau selesai. Nah, terus slide selanjutnya, terus ada manfaat sistem. Aplikasi Titipkan You memberikan beberapa manfaat bagi pengguna dan lingkungan Telkom University antara lainnya. 1. Mempermudah proses jasa titip di lingkungan kampus, terus mengurangi kesalahan komunikasi antara pengguna dan penyedia jasa. Terus yang ketiga, mempercepat proses pemesanan dan pelayanan jasa titip. Terus yang keempat, menyediakan pencatatan pesanan dan transaksi secara terstruktur. Terus meningkatkan kenyamanan pengguna melalui tampilan antarmuka yang mudah digunakan. Terus slide selanjutnya, yang ketujuh ada perbandingan sederhana dengan Odoo. Di sini ada aspek IPR Odoo sama Titipkan You. Pertama, fokus sistemnya. Terus sistem EPRP umumnya untuk berbagi jenis organisasi. Terus Titipkan You-nya untuk sistem khusus jasa titip di lingkungan Telkom. Yang kedua, pengelolaan pesanan, yaitu menggunakan modul sales dengan konfigurasi tambahan. Terus untuk Titipkan You-nya untuk pemesanan jasa titip terintegrasi dan langsung siap pakai. Terus di sini ada pengguna umum, customer, sales, dan admin. Spesifiknya mahasiswa, penyedia jasa, kurir, admin. Terus ada alur kerja, yaitu kompleks dan generik. Yaitu ada lagi sederhana dan disesuaikan kebutuhan kampus. Terus
Selanjutnya desain antarmuka, yaitu standar RP-nya perlu dikostumisasi, dirancang khusus agar mudah digunakan mahasiswa. Yang terus biaya implementasi relatif lebih tinggi dan membutuhkan konfigurasi lebih ringan dan hemat biaya. Terus terakhir kesesuaian kebutuhan, cukup namun tidak spesifik, sangat sesuai dengan konteks jasa titip kampus. Terus EPRT ODA memiliki modul yang secara umum dapat mendukung proses pemesanan dan pengolahan data, namun karena bersifat generik, ODA memerlukan kustomisasi agar sesuai dengan kebutuhan jasa titip di lingkungan Telkom. Oleh karena itu, aplikasi Titipkan You dinilai lebih sesuai karena dirancang khusus dengan alur yang sederhana dan antarmuka yang mudah digunakan. Berdasarkan perbandingan tersebut, ERP ODO mampu mendukung beberapa fungsi yang dibutuhkan dalam layanan jasa titip, namun memerlukan penyesuaian yang cukup kompleks. Aplikasi Titipkan You lebih sesuai karena dirancang secara khusus untuk kebutuhan jasa titip di lingkungan Telkom University, dengan alur penggunaan yang lebih sederhana serta termuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan sistem informasi jasa Titipkan You, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu mempermudah proses jasa titip di lingkungan Telkom. Sistem ini mampu mengelola proses pemesanan, pencatatan pesanan, serta pemantauan status layanan secara terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses jasa titip sebelumnya dilakukan secara manual dapat berjalan lebih efisien dan tertata. Perancangan Titipkan You juga menekankan pada aspek desain antarmuka pengguna agar aplikasi mudah digunakan oleh mahasiswa, penyedia jasa, dan kurir. Antarmuka yang sederhana dan informatif membantu pengguna memahami alur penggunaan sistem dengan cepat, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. Secara keseluruhan, Titipkan You dinilai mampu memenuhi kebutuhan layanan jasa titip di lingkungan kampus. Sarannya, aplikasi Titipkan You masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup penambahan fitur pembayaran digital, integrasi peta untuk mempermudah proses pengantaran oleh kurir, serta peningkatan sistem. Terus notifikasi agar informasi pesanan dapat diterima secara real time. Selain itu, evaluasi berkala terhadap desain antarmuka pengguna juga perlu dilakukan untuk memastikan aplikasi tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan bagian audio-nya. Jadi sebelum kita masuk kepada bagian beranda, kita masuk dulu kepada bagian aplikasi untuk menambah aplikasi sales dan juga aplikasi penjualan. Sebelum itu kita masuk kepada bagian setting, di mana bagian setting itu kita akan menjadi seorang development untuk sebuah aplikasi yang saya namakan Titipkan You. Jadi yang pertama itu kita masuk kepada aplikasi sales. Nah, pada aplikasi sales ini kita membuat new atau create, di mana itu kita akan membuat seperti misalnya kita menamakan nama customer, yaitu nama customer di sini adalah Stiva. Lalu kita pada bagian detail order, kita klik bagian produk dan kita tambahkan produk yang akan dibeli oleh customer kita, yaitu Stiva. Yang pertama itu adalah ayam geprek Pangeran, yang kedua itu Cokomin. Lalu di sini juga ada detail untuk note-nya atau catatannya, yaitu pesanan ke asrama Putri Gedung 12. Dimana di sini untuk produk ayam geprek Pangeran itu ada satu, yang juga ada Cokomin yaitu sama juga satu. Untuk harga satuannya yaitu 20.000 untuk ayam geprek Pangeran, dan juga untuk Cokomin yaitu 15.000. Kita memberikan tax atau pajak dengan 12%, di mana nanti seperti itu. Oke. Mungkin dari kami sekian.
Terima kasih, sampai jumpa lagi, see you next time. Kami dari kelompok 10, saya Riko Septiano dengan NIM 60701250072. Saya Istighfar Hayati. Saya Zara Sepita Zikra. Izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.